teman-teman, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kita percaya ada banyak kebaikannya, ada banyak berkatnya buat kita sepanjang hari ini. Karenanya kita mau mulai hari kita dengan merenungkan janji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang saya mau bagikan pagi ini buat setiap kita, saya kasih judul Dikepung Kebaikan Tuhan. Seringkali banyak di antara kita yang ketika ada tantangan, ketika ada masalah, berpikir kita dikepung masalah, kita dikepung oleh tantangan, kita dikepung oleh hal-hal yang bisa membahayakan hidup kita. Tapi harusnya kita memiliki mentalitas yang beda. Ketika ada tantangan, ada masalah, kita harus memiliki kesadaran kita beda. Di dalam Tuhan, kita dikepung kebaikannya. Di dalam Tuhan, kita dikepung oleh kasih setia Tuhan. Saya jadi teringat kisah di mana Elisa dikepung oleh tentara Aram. Kita lihat bagaimana responnya Elisa. Kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini respon dari kebanyakan orang. Ketika lihat masalah, ketika lihat tantangan, ngomongnya negatif, celaka, keras banget, susah banget, capek gua. Ini respon dari kebanyakan orang. Ketika lihat diagnosa dokter, ketika lihat surat utang, ketika lihat ada tantangan, ketika lihat ada masalah, ini respon dari kebanyakan orang. Ngomong negatif. Lalu memikirkan bagaimana caranya, apa yang harus saya perbuat. Pikir pakai pikirannya sendiri. Tapi kita lihat responnya Elisa berbeda. Di 2 Raja-Raja 6 tadi, ayat yang berikutnya ayat 16. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa bilang, jangan takut. Ini yang harusnya kita perbuat ketika kita berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan masalah. Ketika kita check up ke dokter, lalu lihat di tubuh kita ada diagnosa yang mungkin rasanya buruk, menakutkan, lalu segera kita batalkan ketakutan itu, pegang dada kita, bilang, hai jiwaku jangan takut. Ketika kita lihat surat utang, kemudian saldo di tabungan, nggak cukup untuk bayar utangnya, kita perlu pegang dada kita, kuatkan hati kita dan bilang, jangan takut. Sama seperti Elisa berkata, jangan takut. Lalu Elisa bilang, lebih banyak yang menyertai kita. Apa yang Elisa katakan? Elisa memperkatakan firman Tuhan. Elisa memperkatakan apa yang kitab Mazmur katakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar. Elisa mengucapkan janji Tuhan ya dan amin. Jadi malaikat bukannya ketika Elisa mengucapkan baru hadir, tapi malaikat memang sudah ada di situ. Hanya bujangnya tidak melihat. Karenanya Elisa berkata, berdoa, biarlah mata bujangnya dibuka dan biarlah bujangnya melihat kenyataan firman Tuhan. Kita perlu berdoa sama Tuhan. Ketika ada diagnosa dokter, ketika ada masalah utang, ketika ada masalah rumah tangga, kita perlu katakan jangan takut, ucapkan firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ucapkan janji Tuhan bahwa perjalananku berhasil dan beruntung, Yosua 1 ayat 8. Ucapkan itu, perjalanan rumah tanggaku berhasil dan beruntung. Dan kita perlu bisa melihat dari kacamata rohani bahwa semua yang Tuhan katakan sudah terjadi di hidup kita. Maka hal itu terjadi di hidup kita. Apapun masalahmu, apapun tantangan di hidupmu, pagi ini biarlah firman ini menguatkan setiap kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari setiap kita yang menyaksikan program Morning with the Word, ambil waktu berdoa, renungkan apa yang Tuhan katakan. Mungkin ada masalah di hidupmu, mungkin ada tantangan di hidupmu, dan rasanya engkau kewalahan, rasanya engkau putus asa. Tapi pagi ini Tuhan menguatkanmu. Kebenarannya di hidupmu, engkau bukan dikepung masalah, dikepung oleh tantangan, tapi engkau dikepung oleh kebaikan Tuhan. Mari pagi ini datang di hadapan Tuhan, ucap syukur
karena sepanjang hari ini akan ada kebaikan Tuhan buat kita. Hamba berdoa buat siapapun yang menyaksikan program ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, setiap yang butuh pertolongan mengalami pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagikan renungan ini kepada banyak orang. Saya percaya ada orang-orang yang memerlukan kabar baik ini. Dan terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati.